Pagi ini saya membawa sarapan untuk kakek, tapi kakek memalingkan kepala dan gak mau makan sama sekali. Saya sudah coba berbagai cara, tapi dia tetap gak mau. Saya tidak tahu harus bagaimana dan tidak tahu cara bilang ke bos. Hai semuanya, selamat datang di kelas Mandarin. Lansia yang gak mau diajak bekerja sama adalah salah satu tantangan terbesar dalam pekerjaan merawat. Saat menghadapi situasi ini, kamu gak perlu menanggungnya sendirian. Yang paling penting, jelaskan situasinya dengan jelas agar bos tahu kamu butuh dukungan. Di video ini, kita akan belajar 5 kalimat untuk situasi lansia yang tidak mau bekerja sama. Kalau sudah hafal, kamu bisa dengan jelas memberitahu bos situasinya dan bersama-sama mencari solusi. Ayo kita mulai. Kalimat pertama, situasi lansia yang tidak mau bekerja sama yang paling sering terjadi. Ikuti saya. Akong 不肯吃饭. Akong 不肯吃饭. 不肯, tidak mau atau menolak. Lansia nggak mau makan bisa karena tidak enak badan, suasana hati buruk, atau makanan nggak cocok. Apapun alasannya, kamu sulit menyelesaikannya sendirian. Beritahu bos agar dia bisa bantu menilai alasan dan cara mengatasinya. Sekali lagi, Akong 不肯吃饭. Kalimat kedua, situasi penolakan lain yang sering terjadi. Ikuti saya. Ama 不想洗澡. Ama 不想洗澡. 不想, tidak mau atau tidak ingin. 不想 dan 不肯 sedikit berbeda. 不想 lebih seperti tidak ada semangat, sedangkan 不肯 adalah penolakan yang lebih kuat. 洗澡, mandi. Lansia nggak mau mandi bisa karena merasa kedinginan, lelah, atau masalah emosi. Kamu bisa coba membujuk, tapi jangan dipaksa. Beritahu ke bos. Sekali lagi, Ama 不想洗澡. Kalimat ketiga, lansia menolak untuk dibantu ganti pakaian atau popok. Ikuti saya. Akong 不让我帮他换. Akong 不让我帮他换. 不让, tidak mengizinkan atau tidak mau. 帮, bantu. 换, ganti. Beberapa lansia karena harga diri atau tidak terbiasa, tidak mau dibantu ganti baju ataupun popok. Situasi ini sangat sulit ditangani sendirian, pasti harus beritahu bos. Terkadang kalau orang yang membantu diganti, pasti hasilnya bisa berbeda. Sekali lagi, Akong 不让我帮他换. Kalimat keempat, situasi lansia yang terus-terusan menolak. Ikuti saya. Ama 一直说不要. Ama 一直说不要. 一直, terus-terusan. 说, bilang. 一直说, terus-terusan bilang. 不要, tidak mau. 一直说不要 artinya bukan sekali dua kali, tapi penolakan yang terus berlanjut. Kalimat ini memberitahu bos bahwa situasinya cukup serius dan memerlukan keterlibatannya. Terutama untuk lansia dengan demensia, situasi ini sangatlah umum terjadi. Jangan ditanggung sendiri. Sekali lagi, Ama 一直说不要. Kalimat kelima, jujur mengungkapkan bahwa kamu butuh dukungan. Ikuti saya. 我不知道该怎么办. 我不知道该怎么办. 不知道, nggak tahu. 该, seharusnya, harus. 怎么办, bagaimana. Bilang saya tidak tahu harus bagaimana bukan berarti mengakui kegagalan, tapi jujur memberitahu bos bahwa kamu butuh bantuan. Ini adalah sikap yang paling bertanggung jawab. Biasanya bisa digabung dengan kalimat sebelumnya. Misalnya, Akong 不肯吃饭. 我不知道该怎么办. Sekali lagi, 我不知道该怎么办. Oke, kalau lansia nggak mau bekerja sama, harus diungkapkan, jangan ditanggung sendiri. Mari kita latih 5 kalimat ini supaya bos langsung tahu situasinya. Saya baca Mandarinnya dan kamu ikuti. Akong 不肯
吃饭。阿嬷不想洗澡。阿公不让我帮他换。阿嬷一直说不要。我不知道该怎么办。Bagus, diungkapkan dulu baru bos bisa membantu kamu. Sekarang kita lihat contoh percakapan. Pagi ini Siti sudah mencoba berbagai cara, tapi nenek tetap nggak mau mandi. Dia memutuskan untuk menelepon bos. Perhatikan bagaimana dia menjelaskan situasinya dengan jelas dan meminta dukungan. 老板，跟你说一下，阿妈不想洗澡，她一直说不要。你试过了什么方法？我试了很多次，但阿妈就是不配合，我不知道怎么办。好，我等一下过去。你先不要勉强她，让她休息一下。好的，谢谢老板。Teman-teman, lansia yang nggak mau bekerja sama bukan salahmu dan bukan masalah kemampuanmu. Ini adalah tantangan yang memang akan ditemui dalam pekerjaan merawat. Yang paling penting, jangan ditanggung sendiri. Beritahu bos dan cari solusi bersama. Di video berikutnya, kita akan belajar beli barang dan kehabisan stok. Kalau barang habis, bagaimana cara bilang ke bos? Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!